Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 40. Baru saja Bian mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu itu terbuka. "Kamu kenapa?" tanya Bian khawatir. Tangannya membingkai kedua sisi wajah Hanin. Aku malu." Dahi Bian berkerut. "Malu kenapa? Malu sama siapa?" cecarnya. "Sama keluarga besar kamu. Ini pertama kalinya loh aku ketemu mereka. Nggak ada yang kayak Oma Rati kan?" Tawa Bian langsung pecah. "Nggak ada, tenang aja. Oma Rati juga lagi di luar negeri kok. Kamu jangan khawatir." "Aku malu, gugup lagi." "Ya ampun. Jadi kamu lama di kamar mandi itu ngapain? Mau ngumpet?" Gelak tawa Bian kembali terdengar. Ia mencubit gemas pipi sang istri. Nggak lucu tahu. Aku seriusan nih loh. Keluarga mami itu baik semua, jadi jangan khawatir kamu dijulitin. Emang cuma Oma Rati yang agak-agak galak. Bukan agak sih, emang galak." Hanin terdiam. Ia benar-benar gugup, makanya lama berada di kamar mandi tadi. Ia tidak bisa membayangkan jika keluarga Bian itu 11-12 dengan Oma Rati. Tapi sebelum berangkat, Bian pun menceritakan bagaimana keluarga ibunya. Meski Bian mengatakan baik, tapi Hanin berpikir perlakuan seseorang itu jelas tidak akan sama pada keluarga atau orang lain. Malah bengong. "Ayo Mas, apalagi mau digendong ke sananya?" Hanin memukul gemas pundak suaminya yang malah meledek. "Nanti kalau aku dipocokin, kamu belain aku ya?" Bian menggelengkan kepalanya. "Aku mau ikutan mojokin aja sama kamu," celetuknya dengan senyum lebar yang terlihat sangat menyebalkan di mata Hanin. "Konsepnya beda kali." "Udah, ayo, nanti nggak kelar-kelar lagi." Bian menggenggam tangan Hanin dan membawanya keluar dari kamar. Beberapa kali Hanin mencoba mengatur napasnya. Ia merasa sangat gugup, bukan sekedar kata, tapi memang nyata. Bian pun bisa merasakan jika tangan sang istri dingin dan berkeringat. Padahal ini hanya pertemuan keluarga. Memang bukan hanya orang tua Bian, karena bahkan sepupu dan keponakannya juga ada. Hanya orang tua Hanin yang belum datang. Ayah Hanin di sana sedang kurang sehat dan akan segera menyusul saat kondisinya membaik. Jadi untuk resepsi, jadinya dibicarakan saat orang tua Hanin datang. Hanin merasa semakin malu saat melihat semua perempuan di anggota keluarga Bian berhijab. Hanya dia sendiri dan juga anak-anak perempuan saja yang tidak berhijab. Dia semakin minder hingga tanpa sadar meremas tangan Bian. "Rileks, kamu gak bakalan digigit kok," bisik Bian jahil. Bukannya membuat Hanin tenang, malah membuat wanita itu semakin tidak nyaman. "Ini nih, menantu aku yang bikin cucu Ami tuh 4 tahun uring-uringan." Mami Safa merangkul pundak Hanin sambil meledek Bian. Hanin bahkan tidak percaya jika neneknya Bian masih terlihat muda. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan Oma Rati, karena memang dari usianya juga berbeda. Ami Alika menikah di usia muda, jadi jika dilihat ia dan anak-anaknya seperti adik kakak. "Cantiknya kayak Ami dulu pas masih muda," ujar Ami Alika memuji. "Enggak lah Mi, lebih cantik istri aku," saut Bian. Hanin sampai mendelik pada Bian karena lelaki itu bicara dengan seenaknya pada orang tua. Sekarang aja bisa senyum-senyum, kemarin jadi sad boy. Kini Fikro yang bicara mengolok-olok kakaknya itu. "Bilang aja iri, Mi, jodohin aja tuh biar nggak ngemeng mulu." Pertemuan keluarga ini juga bisa jadi ajang debat seperti ini. Tapi perdebatan konyol seperti ini yang membuat kumpulan itu semakin berwarna. Hanin yang awalnya kaku perlahan bisa sedikit rileks
karena ia juga bisa merasakan keluarga ibu mertuanya tidak seperti apa yang dibayangkan. Oh iya, Ami bawain kurma muda buat kamu. Ami Alika dan Abi Syafiq memang baru saja pulang dari Tanah Suci beberapa hari lalu. Tadinya ia ingin membawakannya untuk Ivi yang sedang melakukan program hamil setelah 1 tahun menikah. Ia memang telat menikah, bukan karena pilih-pilih, tapi memang baru dipertemukan dengan jodohnya. Saat tahu Hanin kembali, ia akhirnya memberikan juga pada Hanin. Makasih Ami. Kurma muda buat apa? Belum mateng tapi udah dikasih ke aku. Batin Hanin tidak tahu apa-apa, tapi ia tetap menerima pemberian itu. Ami, caranya punya anak kembar gimana? Bian tiba-tiba duduk di antara Ami Alika dan Hanin. Dasar, ia bertingkah seperti anak kecil. Wajah Hanin sampai memanas, padahal Bian yang bicara, tapi ia yang menjadi malu. Ami lupa, tanya tuh sama mami kamu. Mami kamu juga anaknya kembar. Ogah, nanti jadinya kayak si Tengil Fikro Ita. Bian meringis saat telinganya dijewer. Hanin menahan tawanya melihat Bian yang merengek seperti anak kecil. Dia kan 11-12 sama kamu. Apa yang dikatakan Ami Alika memang tidak salah. Kakak beradik beda ayah itu memang sama, satu frekuensi, tapi tidak pernah akur. Akurnya saat lebaran saja. Itu pun siangnya kembali bertengkar. Terdengar suara seseorang mengucap salam. Kembaran Mami Safa ternyata yang datang. Terlambat karena jalanannya macet. Rumah mereka juga lebih jauh, jadi memakan waktu lama. Bayi, mana? Tanya Mami Safa. Nemeni istrinya di rumah, lagi ngidam berat soalnya. Kemarinnya nggak apa-apa, malahan semangat banget pas aku bilang ada acara keluarga. Tadi aja masih maksa mau ikut, tapi aku larang. Papar Bu Hana. Nanti deh aku tengoki ke sana. Hanin, ini Ibu Hana, kembarannya Mami, tapi nggak kembar banget karena Mami lebih cantik dan lebih lincah. Keke Mami Safa. Hanin sampai melongo melihat wanita kembar di depannya. Mungkin jika mereka memakai baju yang sama, Hanin tidak akan bisa membedakan mana mertuanya, mana adik mertuanya. Nasisnya turun ke suami kamu, timpal Ami Alika pada Hanin. Aku juga turunan Umi. Mami Safa tidak mau kalah. Jadi semua yang dihasilkan itu sumbernya dari Umi. Hanin tersenyum tipis. Ia merasa bahagia ada di tengah-tengah keluarga besar Bian. Rasa malu dan gugupnya menguap seketika. Bahkan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Semua orang pun mulai berpamitan, termasuk Bian dan Hanin. Bian melihat istrinya itu seperti sangat kelelahan. Jadi ia memutuskan untuk pulang. Bahkan di perjalanan saja Hanin sudah tidur. Bian tidak tega membangunkan istrinya. Ia bahkan menggendong Hanin sampai di apartemen. Badannya aja kurus, tapi beratnya ngalahin karung beras, gumam Bian sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh Hanin. Jahat. Masa aku disamain sama karung beras? Bian terperangah. Ia pikir Hanin tertidur lelap. Kamu bangun dari tadi? Hanin mengangguk. Iya, pas kamu parkir mobil tadi aku udah bangun kok. Bian berkacak pinggang. Oh, jadi sengaja kamu ngerjain aku ya? Aku males jalan, jawabnya dengan senyum lebar. Harus dapat hukuman. Bian meloncat ke atas ranjang. Jarinya menari di pinggang Hanin, membuat wanita itu sontak tertawa karena kegelian. Mas, geli. Siapa suruh ngerjain suami? Bian menjepit kaki Hanin dengan kakinya agar wanita itu tidak kabur. Udah dong, nanti aku ngompol di sini loh. Hanin terus protes, mencoba menjauhkan tangan Bian. Air mata Hanin sampai merembes keluar karena tawanya tidak berhenti. Karena tidak tega, Bian pun menghentikan aksinya dan beralih menahan kedua tangan Hanin di belakang. Aku mau dedek bayi, ujar Bian dengan suara pelan. Hanin berdehem merasakan tenggorokannya tiba-tiba kering. Iya, nanti. Aku kan belum selesai.
kurma yang dikasih Ami tadi kamu makan. Tapi itu kan masih mentah. Iya, tapi kata Mami itu bagus buat program hamil. Rasanya gimana? Bian mengedikan bahunya. Mana aku tahu, kamu cobain aja. Yang nanti hamil kan kamu, bukan aku. Nggak pahit kan? Ayo deh coba. Bian bangkit dan membantu Hanin. Mereka membuka bingkisan yang dibawa Ami Alika tadi. Coba. Hanin hanya memegang dan memperhatikan kurma itu, seperti ragu untuk memakannya. Kamu dulu deh yang cobain. Kalau enak nanti baru aku coba. Enak banget. Mau jadiin suami kelinci percobaan. Jahat banget. Kamu yang jahat. Masa berkorban buat istri sendiri nggak mau sih? Bian menghela napas. Ya udah iya, aku dulu yang coba. Sebelum menggigitnya, Bian lebih dulu menelan ludah. Seumur umur baru kali ini ia akan memakan kurma muda. Kalau kurma yang sudah matang sering dimakannya, tapi ini jelas berbeda. Cepetan, Hanin malah memasukkan satu buah kurma ke mulut Bian yang terbuka, lalu menutup mulut lelaki itu agar kurma yang sudah masuk tidak keluar kembali. Bian mencoba untuk melepaskannya, namun urung karena mendapatkan pelototan dari Hanin. Gigit, terus kunyah. Saat mendengar suara itu, baru Hanin melepaskan tangannya. Kok ada keras-kerasnya ya? Ya iyalah, ada bijinya kok. Gimana, enak gak? Manis, tapi ada asam-asamnya. Segernya juga, enak kok, ujar Bian sambil lanjut mengunyah setelah membuang biji kurma di mulutnya. Hanin menatap ekspresi wajahnya. Ia tidak mau sampai dikerjai balik oleh Bian gara-gara tadi. Malah bengong. Cobain. Nggak bohong kan? Nggak percayaan banget sih sama suami. Kamu kan jahil, nggak bisa dipercaya. Ayo gantian aku suapin. Hanin malah memejamkan mata dan membuka mulutnya perlahan. Bian tersenyum jahil. Kejahilan lelaki itu memang sudah mendarah daging. Sepertinya gatal jika tidak jahil sehari saja. Mas, Hanin memekik. Matanya melotot pada Bian. Lelaki itu malah tertawarnya melihat Hanin mengeluarkan lagi isi di dalam mulutnya. Bukan kurma dimasukkan oleh Bian. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Tuh yang request Alika Mimin munculin di bab kali ini. Bagaimana? Sudah mengobati rasa rindunya dengan Alika? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.